Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ning Siti dalam acara podcast Kesehatan Rumah Sakit Rizani. Apa kabar semua pemirsa yang ada di luar sana? Mudah-mudahan di siang hari ini dalam kondisi Yaumul Berkah ya, di hari yang penuh berkah, di hari yang manis katanya kalau hari Jumat itu. Hari ini podcast hadir di hari yang berbeda, biasanya hari Rabu, tapi hari ini hadir di hari yang berbeda. Dan mudah-mudahan pemirsa semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bahagia luar biasa, dalam kondisi yang menyenangkan, bahkan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian, sebelumnya saya sapa-sapa dulu, ini sudah ada 25 ya yang sudah ikut andil dan berperan aktif langsung di room Zoom ya hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi nih dengan dua tamu atau dua narasumber. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan, hari ini hari spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini ada dua giveaway, yaitu gratis ya, imunisasi drive-thru. Nah, syaratnya apa? Syaratnya pertama share dong kegiatan ini. Yang kedua juga jangan lupa kami akan pilih dua pertanyaan terbaik. Yang itu nanti akan dipilih langsung oleh kedua narasumber kita. Biar nggak terlalu siang, jangan lupa siapin cemilannya, kita santai tapi pasti informasinya akan senantiasa dengan dapatkan dengan luar biasa. Oke, hari ini ada dua narasumber, kita kenalan dulu yuk dengan beliau-beliau. Yang pertama ada Dr. Dian Dwi Purnomo, SPM. Beliau adalah salah satu dokter spesialis mata Rumah Sakit Rizani. Assalamualaikum Dr. Dian. Waalaikumsalam, Mbak Siti. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Alhamdulillah. Iya, saya ketemu sama dokter Dian ini dari dulu sampai sekarang kayaknya nggak ada perubahan ya, luar biasa. Tetap cakep aja ya gitu ya. Hati-hati nanti kalau beliau komen nanti sama aja sebenarnya juga Neng Siti nggak berubah. Nah, itu kayaknya nggak mungkin kayaknya gitu ya. Makanya dia sempat kaget. Ah ini siapa gitu. Makanya kalau nggak saya sapa duluan, saya senyum-senyum juga nggak senyum-senyum dia. Oke, sehat selalu ya dokter Dian. Nah berikutnya yang kedua ini, nah ini saya kalau udah sama beliau ini termasuk para pendengar setia ini ya yang sudah bergabung juga pasti ini kami ikut yuk ikut kenapa ini ya karena pasti nggak lepas dari yang namanya anak. Nah siapa lagi kalau bukan Dr. Muhammad Reza SPAK ya, beliau adalah dokter spesialis anak Rumah Sakit Rizani. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Siti. Tadi lancar nggak perjalanan ke sininya? Cukup macet ya dari perjalanan pintu depan ke sini. Saya khawatir macetnya itu dari kamar tidur ke kamar mandi kalau untuk dokter ya. Bukan dari salon ke sini. Bukan. Oke, luar biasa hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh pemirsa jangan lupa share dengan kegiatan ini dan pastikan setiap hari Rabu Rumah Sakit Rizani senantiasa memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi kita semua khususnya warga Probolinggo. Nah, hari ini temanya adalah saya baca dulu ya. Yep. Waspada dampak penggunaan gadget pada anak di era pandemi gitu ya. Ini masalah yang sebenarnya nggak lekang ya sampai kapanpun. Nah, alhamdulillahnya nih ini ada dua sudut pandang yang pastinya nanti akan lebih menenangkan kita kepada para ibu khususnya sehingga kita bisa antisipasi. Berbicara ini langsung ke Dokter Dian dulu deh ya. Dokter Dian, ini berbicara tentang waspada dampak gadget nih, karena bagaimanapun kondisi saat ini sekarang semuanya berbasis IT, bahkan pembelajaran nggak lepas dari gadget. Nah yang jadi masalah kadang mohon maaf nih, saya sendiri susah tuh ngontrol anak-anak. Nah mungkin bisa sedikit dijelaskan dulu bagaimana sih sebenarnya dampak khususnya dalam hubungannya dengan kesehatan mata. Ya kami silahkan kepada Dokter Dian. Ya baik, terima kasih Mbak Siti ya. Jadi memang pada era pandemi seperti sekarang ini ya, nggak bisa kita pungkiri ya Mbak ya, bahwa memang aktivitas kita sehari-hari,
aktivitas putra-putra kita juga itu tidak lepas dari gadget ya, baik laptop, bisa juga HP. Tapi tentunya kita sebagai orang tua, kita sebagai istilahnya pengawas ya dari mereka juga harus tahu ya trik-trik atau tips bagaimana untuk menjaga atau memantau kegiatan daring ataupun kegiatan mereka dengan laptopnya atau dengan gadgetnya. Nah, beberapa Lebih mendekat aja dokter, ya. biar enak suaranya. Iya. Ya, oke. Ya, jadi penggunaan gadget ini juga bisa menimbulkan suatu kumpulan gejala ya, Siti ya. Misalnya sering dikeluhkan pada anak-anak maupun juga pada kita juga ya, kadang-kadang juga merasakan kalau habis menggunakan gadget yang lama, kadang-kadang terasa lelah gitu, kemudian rasa seperti terbakar, panas ya pada mata. Itu salah satu gejala. Salah satu gejala dari ketika kita melihat gadget itu tadi ya. Nah, ketika misalkan dua gejala tadi salah satunya ada dicirikan mata memerah gitu ya atau lelah gitu ya, kemudian panas. Itu kira-kira berbahaya tidak sebenarnya untuk kondisi mata, dokter? Dan harusnya penanganan paling sederhana nih atau pada saat itu gitu ya. Itu apa? Ya. Jadi tetap ya Mbak Siti. Jadi gadget itu terutama laptop ataupun HP ataupun tablet ya, itu layarnya dia akan memancarkan cahaya ya. Dan di situ juga mengandung suatu namanya itu blue light ya. Jadi blue light itu sifatnya itu dia juga berbahaya, hampir sama dengan paparan sinar matahari. Jadi kalau sinar matahari itu namanya UV panjang ya, tapi kalau blue light ini namanya UV pendek. Nah, itu. Karakteristik dari laptop ataupun gadget ini itu karakternya itu dia selain memancarkan cahaya juga bisa menimbulkan penguapan yang lebih tinggi ya pada permukaan kornea. Nah, itu yang menyebabkan sering merasa kering ya, kemudian panas, itu yang sering timbul. Nah, langkahnya tadi gimana terus? Cukup pejam gitu aja tuh? Nah, ini tipsnya ya yang paling gampang sebetulnya untuk mengatasi itu namanya computer vision syndrome ya istilahnya. Jadi computer vision syndrome. Jadi triksnya paling gampang itu yang pertama berkedip maksudnya. Cukup kedip aja ya. Berkedip. Jadi berkedip itu salah satu mekanisme untuk melumasi permukaan kornea kita, sehingga menimbulkan rasa nyaman. Nah, tanpa kita sadari kalau misalnya kita di depan laptop, itu frekuensi berkedip kita akan berkurang di situ. Jadi normalnya pada orang-orang normal ya, kalau kita berkedip itu paling enggak 15-20 kali ya semenit ya. Nah, pada saat kita di depan laptop itu akan berkurang jadi seperempatnya, sekitar 5-7 kali per menit. Itu tanpa kita sadari. Jadi langkah sederhananya adalah kita lakukan kedip mata itu untuk melumasi kornea matanya. Nah, kalau misalkan nih dokter, kita katakanlah ada yang kadang kita sebutan edik ya, udah kita ketergantungan dengan gadget. Atau walaupun nggak tergantungan, kadang ada rasa pusing. Apa juga itu dampak dari bawaan mata, saraf mata atau bagaimana dokter? Betul. Jadi itu namanya mata lelah ya. Nah, selain berkedip tadi ada beberapa hal yang juga bisa kita lakukan Mbak Siti. Jadi yang selanjutnya yang kedua, misalnya kita lakukan rule of 20 ya namanya. Jadi 20 menit kita di depan laptop, di depan gadget, kita istirahatkan mata sebanyak 20 detik. 20 menit perbandingannya 20 detik. Jadi selama 20 menit kita di depan laptop, kita istirahatkan 20 detik, caranya dengan melihat benda atau objek sejauh 20 kaki ya. Atau kurang lebih 10 meter lah ya. Oh gitu. Jadi ya tidak saklek ya. Jadi rule of 20 itu tidak saklek. Bisa gampangnya setengah jam kita di depan laptop,
istirahat 5 menit ya, Oke. dengan melihat jarak sekitar 10 meter. Seperti itu. Jadi yang dilihat nggak harus hijau-hijau gitu ya. Enggak harus Soalnya dilihat. biasanya kan katanya kalau udah lihat hijau-hijau mata lelah itu bisa terobati gitu. Kalau saya lihat yang merah-merah baru terobati gitu ya. Oke, oke Dokter Dian. Ini juga ini yang fenomena menariknya adalah karena mungkin ini benar atau enggak sih fakta atau bukan ketika ada yang katanya karena edik sampai mata berdarah. Nah, terjadi ketika anak lihat gadget kemudian matanya sampai berdarah. Itu kira-kira benar nggak? Mungkin tidak kejadian seperti itu. Saya khawatir ini ada anak-anak yang juga mendengarkan biar mereka tahu gitu loh dampaknya apa gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau sampai berdarah sih ya nggak sampai ya, karena perdarahan itu ya mungkin kalau perdarahan konjungtiva bisa saja karena efek radiasi yang panas tadi bisa nggak. Tapi kalau sampai ngucur ke bawah itu ya agak ini ya agak ekstrim. Oh iya, benar-benar oke. Tapi memang apa namanya dampaknya terutama anak ya, kita ngomong di pembahasan anak. Ya. Pastinya respon orang tua ya dengan usia dewasa dengan anak beda kan dokter? Ya betul beda. Oke, kekuatan anak nih, kekuatan anak dalam melihat gadget atau penggunaan gadget kira-kira kalau dalam versi sudut pandang keilmuan mata nih itu berapa lama ya? Jadi gini, kekuatan anak itu sebetulnya lebih kuat ya adaptasinya dibandingkan orang dewasa ya Mbak Siti. Karena lensanya dia sifatnya elastis pada anak-anak sehingga dia sangat mudah adaptasi dan kadang keluhan-keluhan sedikit nggak mereka rasakan. Gitu. Nah itu yang justru berbahaya. Karena ketika permasalahan itu nanti akan terakumulasi, nah setelah banyak efek samping yang terjadi, nah ini dia akhirnya baru mengeluh seperti itu. Padahal sudah banyak yang efek samping yang ada gitu. Itu yang justru berbahaya. Dikatakan berbahaya kalau udah cirinya seperti apa nih dok? Yang harus langsung segera urgen dibawa nih ke dokter gitu. Ya. Jadi misalnya matanya kabur ya tiba-tiba ya setelah penggunaan gadget dalam jangka waktu lama tiba-tiba kabur, kemudian nyeri, cekot-cekot, kemudian merah. Nah, itu segera dibawa ke dokter spesialis mata terdekat karena nggak bisa dikesampingkan. Oke, untuk didiagnosa lebih lanjut ya. Betul, Oke, betul. berarti bisa jadi ketika sudah kondisi seperti itu nggak usah nunggu lama. Kadang kan anak masalahnya nggak cerita seperti yang dokter katakan tadi. Betul. Orang tuanya berarti yang harus harus benar-benar perhatian betul ya dengan kondisi betul. itu. Oke. Harus kita batasi ya. Jadi penggunaan gadget itu harus kita batasi maksudnya. Oke, saya coba ke Dokter Reza ya. Oke, dokter berbicara gadget kalau tadi dijelasin dari sisi medis mata. Nah, dokter sebagai spesialis anak nih, ini kayaknya udah greget nih pastinya dokter untuk menyampaikan. Punten, saya harus sampaikan dan salam sapa kepada yang hadir. Ini ada beberapa anak yang tidur, hai sayang ya, maaf yang hadir macam bukan hidup ya. Hai sayang ya, selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan lebih paham ya nak ya. Bahwa ini ada dokter ganteng yang akan jelasin dua-duanya ganteng soalnya nggak ada yang dokter cantik nih ya. Hari ini dokter ganteng jelasin bagaimana sih dampak kalau adik-adik nih ya, adik-adik itu kebanyakan lihat gadget atau main gadget. Nah silakan kepada dokter Reza. Iya, terima kasih atas waktunya. Jadi seru sekali karena dari Dokter Dian tadi sudah membuka itu sangat mempermudah saya. Setidaknya bebannya kurang sedikit sebagai dokter anak. Kenapa? Karena kalau saya bicara mungkin dari sisi tumbuh kembang anaknya itu. Jadi yang salah satu organ yang kita sangat khawatirkan dan memang yang paling berdampak kata kuncinya dari blue light itu tadi. Yang kalau kita lihat adalah dari batasan tumbuhnya. Jadi kalau tumbuh itu segala suatu organ yang bisa diukur baik kerusakan ataupun kebaikan. Salah satunya adalah mata yang sudah banyak dijelaskan. Tetapi kalau kita bicara pada anak-anak tumbuh kembang itu sangat luas. Jadi tumbuh itu termasuk dari pihak nutrisinya, kemudian kondisi bagaimana dia kesehatan dalam evaluasi keseharian terjadi infeksi dan lain-lain, terutama kembang yang sangat berpengaruh. Kembang itu dari kognitifnya, dari kemampuan motoriknya, bagaimana sosialnya, dan kemudian bagaimana dia dalam evaluasi keseharian, kita harus mampu melihat, kok anak saya yang ini belum bisa seperti yang itu, kok anak ini sepertinya tidak seperti anak normal kebiasaan. Dan masa pandemi ini kadang-kadang, kalau kita pernah dengar rekomendasi IDAI, kayaknya dulu hebat banget, gembor-gembor kalau misalnya ya sementara jangan sekolah dulu, pakai tatap muka itu cukup risiko. Jadi kalau bisa pembelajaran jarak jauh gitu. Pembelajaran jarak jauh jalan keluar yang terbaik sementara adalah online. Yang pasti kita banyak gunakan ya salah satunya adalah gadget gitu.
Nah, sekarang kalau dokter saya ngomong sekarang bahaya gadget karpe apa tuh, gitu kan ya. Jadi memang dalam posisi yang sekarang bahwa evaluasi dalam situasi pandemi ini yang kita paham adalah perbaikan, evaluasi, semua fleksibilitas kita harus memantau. Karena pada intinya kalau kita ke Ikatan Dokter Anak Indonesia memastikan bahwa kebutuhan tumbuh kembang dari anak-anak disesuaikan dengan kondisi pandemi. Nah, kalau kita mengandalkan dalam evaluasi penggunaan gadget ini sebagai salah satu ujung tombak supaya proses pendidikan tetap berjalan, setidaknya sisi positifnya. Tetapi orang tua harus paham bahwa ada sisi negatif yang harus kita sangat amat waspadai. Jadi kalau dari kuncinya dari blue light itu salah satunya, kalau kita sekarang aja, kita semua tidak bisa pungkiri gadget itu bukan handphone loh saja, gitu ya. Ya laptop yang kita buka, ya televisi, semua yang mengandung blue light itu adalah gadget. Dan teknologi sekarang saya rasa semua sudah menggunakan hal tersebut. Dan yang kita tahu bahwa yang paling mengganggu salah satunya kalau dari blue light, kalau dari kemampuan anak, evaluasi tumbuh kembang itu sangat mengganggu jam tidur selain mata. Jadi fungsi perkembangan otak anak itu sangat amat bagus, terutama usia di bawah 6 tahun, itu memiliki golden period, apalagi di bawah 2 tahun. Jadi plastisitas otaknya itu bagus sekali dan percepatan untuk perkembangannya sangat baik adaptif dengan lingkungannya. Dan blue light ini dari penelitian secara keilmuannya, bagaimana caranya begitu hebatnya. Jadi blue light ini jika diterima sensor di otak, ternyata dia bisa menghabiskan seluruh energi otak hanya untuk konsentrasi dengan apa yang sedang dilakukan sekarang yang mengandung blue light. Jadi mendadak fungsi otak yang bagian perkembangan, contoh yang kita harus evaluasi, bagian kemampuan motorik bahasanya, mungkin bagian motorik halusnya, bagian kemampuan untuk kognitifnya, itu mendadak low down fungsinya, metabolismenya. Jadi di mana fungsi penerimaan dari saraf mata, kemudian ke bagian metabolisme otak dari sel-sel penerimaan tersebut, energinya diambil. Kita perlu tahu bahwa dalam tubuh seorang anak, 80% kadar gula yang di dalam tubuh kita adalah untuk metabolisme otak. Jadi otak ini merupakan pengambil energi paling banyak. Di saat kita menerima blue light, sehingga fungsi otak itu mendadak meningkat hanya di satu titik saja, di mana diambil semua kemampuannya, energinya, sehingga membuat konsentrasinya meningkat hanya untuk urusan yang sedang konsen sekarang. Contoh, di saat anak-anak sedang melihat game, dia sedang bermain game, maka full concentration on that. Jadi dia mematikan fungsi kemampuan bahasanya, dia mematikan fungsi kemampuan motoriknya mendadak stagnan, seperti yang salah satunya adalah mendadak berkedip aja berkurang. Itu sudah merupakan refleks. Gitu. Dan akhirnya yang kita ketahui adalah fungsi otak tersebut untuk kemampuan dari kognitifnya dan bahasa yang paling terdampak. Jadi kita harus tahu karena sifatnya kalau menggunakan gadget itu kadang-kadang tidak dua arah, tetapi satu arah. Itu kenapa salah satu metode untuk pengajaran diharapkan adalah interaktif. Supaya tidak satu arah, mereka akan cenderung melihat saja dan itu mematikan kemampuan yang lain dari bagian otak. Yang selanjutnya adalah itu perkara kemampuan bahasa dan perkara kemampuan motoriknya. Ya. Yang selanjutnya tadi kita bicara tentang gangguan tidur. Di saat semua light di dalam kamar itu mati, maka blue light kemampuan diterima oleh mata semakin tinggi, kontrasnya semakin tinggi. Dan keluarlah hormon melatonin, salah satunya di mana mestinya malam itu tidak keluar. Jadi itu membuat dia semakin melek, sama kayak kita ketagihan kafein, kita kena kecanduan obat. Sebentar dokter, saya potong. Ya. Artinya ketika misalkan nonton, kemudian lampu dipadamkan, begitu kah? Iya, tidak dipadamkan sebetulnya keluar, tetapi blue light itu kekuatannya semakin tinggi di saat sekitarnya lampu mati. Ya, itu kenapa pada anak-anak beberapa yang gangguan otak seperti epilepsi, kemudian yang dia agak gangguan autis atau hiperaktif, jangan dibiasakan melihat gadget di dalam ruangan yang kontras lampunya dalam keadaan mati. Kekuatan blue light-nya semakin memicu bagian otak, memicu kejang, memicu kelainan-kelainan lain yang ada di otak. Dan salah satu yang paling khawatir adalah melatonin. Akhirnya itu mengganggu jam tidur anak terutama. Sedangkan anak kita tahu adalah jam pertumbuhan dan perkembangan otak dan terutama organ-organ fisik adalah di waktu tidur yang paling maksimal. Sehingga secara tidak langsung perkembangan otak terganggu lagi untuk yang kedua kalinya. Jam tidurnya terganggu, berkurang, dan kemudian akhirnya plastisitas otak akan terganggu. Dan akhirnya di saat dia fungsi tidurnya tidak terpenuhi dengan baik, dan semakin banyak hormon yang membuat dia melek, adrenalin, melatonin, dan dopamin, dan lain-lain, akhirnya itu akan mengganggu mood, emosional. Mulailah gangguan psikoemosional. Ketemunya di situ lagi. Di saat dia diajari kalau enggak ngamuan, dia gampang jenuh, daya penangkapan nalar akhirnya berkurang.
Jadi dampaknya segitu panjangnya. Tetapi kalau dari kesimpulan yang perlu digarisbawahi adalah yang paling banyak terganggu adalah fungsi pertumbuhan. Tadi kita include-kan kalau salah satunya adalah nutrisi. Dia semakin banyak dengan bermain tersebut, maka pasif sifatnya, tidak ada aktivitas dari fisik yang dimana mestinya dia mendapatkan motoriknya dan kesehatannya. Sehingga nutrisinya terganggu kemana? Kejadian obesitas meningkat. Jadi penyakit-penyakit degeneratif pada anak-anak mulai muncul. Itu pada anak ya, dokter? Pandemi. Orang tua enggak ya? Obesitas Oh, saya nggak berani ngomong. Di sini kan orang muda semua kan ya. Jadi di situ ya pertumbuhan. Kalau yang selanjutnya adalah mata. Itu yang paling bagus sekali. Jadi penyakit infeksi berkurang gitu. Tetapi yang keluar penyakit degeneratif pada usia muda. Padahal mestinya itu keluarnya pada usia tua. Jadi sindrom metabolik, kadang-kadang ada hipertensi, obesitas terutama, karena aktivitas untuk fisiknya Iya, tidak ada kurang. lagi. Oh, jadi di Iya. sana. Oke. Artinya berarti yang sangat berbahaya itu blue light-nya tadi ya? Blue light Kuncinya kalau pada gadget. sama radiasi sama nggak sih? Beda ya? Kalau blue, Kalau mungkin radiasi gelombang ini ya? ya mungkin nanti ditambahin sama Dr. Dian. Jadi kalau blue light memang sifatnya panjang gelombangnya Oh. dan kontrasnya itu yang mengganggu. Tapi kalau radiasi akan menjadi berbeda karena radiasi itu kan sifatnya bisa diukur ya, gitu ya, bisa diukur kondisi radiasi yang berbahaya dan semua gadget sebetulnya dalam batas radiasi yang aman kalau sudah beredar. Tapi blue light ini yang berbeda. Oh, oke. Tapi mungkin Dr. Dian nggak tahu ada komen. Betul, Ya. panjang. Jadi panjang gelombangnya pendek ya. Dia sebetulnya hampir sama dengan paparan sinar matahari UV matahari, cuman kalau UV matahari itu panjang, Pak ya. Kalau ini pendek ya. Dokter punten lebih dekat, kayaknya ini ada yang ngomong kok suaranya dokter Dian nggak kedengeran ya Oh, gitu. iya. Pemalu soalnya. Enggak masa deket saya malu dokter. Oke. Gini Mbak. gini. Oke, ya Nah, lebih enak. Ya, jadi sifatnya sebetulnya hampir sama dengan UV dari matahari, Mbak ya. Cuman kalau blue light ini dia sifatnya pendek, jadi sering disebut UV pendek. Oke. Oke, baik dokter, ini ada pertanyaan, izin saya sampaikan ya. Mohon izin bertanya dokter Dian, ini dari Mbak Dwi Astuti. Hai Mbak Darik saya manggilnya ya. Kita Mbak Darik manggilnya ya. Beliau aktif banget, beliau aktif banget. Mohon izin bertanya dokter Dian, gangguan mata yang disebabkan karena penggunaan gadget yang lama pada anak, apa masih bisa disembuhkan? Yang pertama. Dan apakah ada pengaruh untuk tumbuh kembang anak tersebut? Sebenarnya tadi sedikit sudah dijelasin, tapi nggak apa-apa. Kayaknya butuh lebih mantep lagi ya kalau Mungkin ini. yang kedua nanti Dr. Reza itu Iya, ya. iya. Benar. Dia sama-sama kerja ya. Oh, ini sekalian, biar nanti sekalian ke dokter ini. Ini lanjutannya begini, sebagai orang tua, screening awal yang harus kita lakukan agar tidak terlambat dalam menangani gangguan mata pada anak, pastinya sebagai efek atau dampak dari ini seperti apa? Oke, Iya. silakan. Yang dokter. pertama tadi gimana Mbak? Kalau banyak-banyak tuh moderator, hostnya ini tega. Gangguan mata yang Dimulai, disebabkan Mas. karena penggunaan gadget lama, gitu loh. Apa masih bisa disembuhkan? Oh iya. Ya, jadi sebetulnya dampak dari gadget itu sendiri ya enggak, kalau misalnya dia sejak dini sudah diketahui, ditangani gitu, sebetulnya nggak sampai yang fatal ya. Jadi masih bisa ditanggulangi istilahnya Mbak, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai ketergantungan, kemudian jangka waktunya sudah lama, itu juga nanti bisa dari beberapa studi itu menyebutkan bahwa penggunaan gadget yang lama ya dalam jangka waktu lama itu bisa bermasalah pada bagian-bagian pada mata. Misalnya yang pertama pada kornea ya. Kornea itu lapisan bening mata yang di depan. Itu bisa terjadi dry eye ya kan, dry eye atau sindroma mata kering. Nah, kalau sudah kering otomatis terjadi luka ya, iritasi luka, terjadi ulkus terjadi borok istilahnya ya. Itu berbahaya untuk kornea. Kemudian pada lensa. Ada juga beberapa studi menyebutkan bahwa penggunaan yang jangka panjang itu bisa terjadi katarak juga. Seperti itu. Kemudian pada retina itu saraf mata. Nah, retina itu dengan adanya gadget itu tadi dengan penggunaan yang jangka waktu lama itu bisa menimbulkan penuaan dini pada saraf mata. Iya. Jadi pada retina. Nakutin ya? Betul. Iya. Oke, saya ingin muda aja soalnya. Tutup laptopnya. Nggak boleh pakai gadget. Bukan penuaan dini ininya ya, Iya, tapi mata penuaan kan? pada sarafnya. Oke. Penuaan secara dini. Nah, kalau misalkan artinya kan itu setelah didiagnosa ya dan tak tahu kadarnya berat atau tidak, itu kan setelah diagnosa pastinya. Iya. Mungkin tidak dokter, saya tambah nih pertanyaannya Mbak Dari. Mungkin tidak kalau misalkan sampai menimbulkan kebutaan. Kalau menimbulkan kebutaan ya
sejauh ini yang saya temui sih belum ya, Mbak, ya. Oh. Sejauh ini yang saya temui belum. Cuman kerusakan ya yang pastinya ya. Kerusakan, betul. Oke. Kerusakan. Oke, lanjut dong yang pertanyaan kedua tadi dokter. Monggo dokter Reza. Belum, Oh belum, saya lagi. Napas dulu, kasih dia napas. Suara napas yang kelihatan. Ya, Ini saya tadi, takutnya. tadi saya nyari mana minumnya. Oke, saya nih yang kena. Langsung direkrut Saya yang datang. kena ya. Kebetulan moderatornya. Besok saya siapin jus, maunya apa nanti saya tawarin dulu. Oke, dan langsung ke dokter Reza mungkin untuk melanjutkan. Bahwasanya apakah ada pengaruh ya terkait tumbuh kembang? Jadi mungkin lebih di spesifik lagi deh dokter gitu bahwa. Ya, sebetulnya yang paling kita takutkan dalam penggunaan gadget, yang paling nomor satu yang orang tua sering tidak sadari itu kan dampak komplikasi ya. Tadi saya bicara tumbuh kembang jauh lah ya. Yang mungkin orang tua agak-agak susah untuk mendeteksi selain kalau sudah diperiksa screening di dokter anak. Kita perlu tahu bahwa satu saja, kalau misalnya sampai terjadi addicted, itu yang paling kita khawatirkan. Iya. Karena addicted itu adalah awal dari semua kehancuran. Selain blue light maksudnya ya pada kuncinya. Addicted itu kan secara tidak kita sadari perlu diketahui bahwa secara teori yang dari penelitian itu ada, addicted prosesnya itu di mana-mana pada anak-anak terjadinya sama, adiksi ya. Pertama, narkoba gitu. Ya, kedua, film porno. Ketiga, gadget. Podo loh, Jeng. Sama prosesnya. Jadi jangan main narkoba, tapi main gadget sama. Terjadi ketergantungannya dan prosesnya sama. Bahayanya juga pastinya Dampaknya sama. Jadi kalau melihat anak tidak dikasih gadget dia jadi tantrum ngamuk-ngamuk, persis kayak Mbak Siti kalau habis narkoba ternyata dia nggak dikasih gitu. Contohnya. Seperti saya nanganin gitu. Salah ya. Tidak. Maksudnya contohnya padahal kalau kita melihat orang dewasa mungkin ya orang-orang mungkin zaman sekarang ngomongnya sakau. Jadi dia tidak mendapatkan obat atau tidak meminum obat narkoba tersebut di waktu dia pengen, maka dia bisa marah, dia bisa mendadak guling-guling nggak jelas, ngacau atau emosinya akan keluar. Itu terjadi pada anak-anak di saat waktu dia tidak mendapatkan gadget karena sudah adiksi atau ketergantungan. Benar. Kalau jadi gangguan tumbuh kembang apa yang digarisbawahi, jangan sampai sudah terjadi adiksi. Loh, anak-anak bisa coba. Anak-anak sekarang ke 1 tahun dikasih gadget, ambil 1 jam lagi, marah-marah enggak karu-karuan. Karena berarti dia sudah mulai tanda-tanda awal. Itu hati-hati sekali. Dan kalau itu sudah terjadi, maka kita menanganinya susah sama kayak orang rehabilitasi. Jadi pada kuncinya sih itu. Dan akhirnya kalau sudah adiksi, ya keluar tadi emosional. Ya gangguan internal, eksternalnya keluar ya. Secara internalnya emosi, eksternalnya perilakunya. Dan itu semua berawal dari blue light. Ya, berarti ciri-ciri awal paling dasar, artinya ketika memang anak sudah mengarahnya entah kategori edik atau belum, tapi setidaknya emosinya udah mulai labil ya. Kelihatan pasti. Nggak ada sebab tiba-tiba marah nggak jelas gitu ya. Tidak seperti biasanya. Betul. Dan bisa dievaluasi kemampuannya juga. Ya. Jadi dibanding teman lain tadi, kok anak ini sudah bisa anak orang lain ngomongnya kok cetol gitu ya, mungkin bisa cerewet. Karena beda ada language delay sama speech delay itu. Jadi kalau language delay dia hanya bisa ngomong 1-2, tetapi dia cerita di kertas mungkin bisa gitu. Tapi ngomong nggak bisa. Tapi kalau speech delay dia ngomong orang lain nggak ngerti ini apa. Dan kebanyakan gangguan bahasa sama motorik kasar yang itu sangat amat kelihatan sekali. Orang tua biasanya mendeteksi sedikit, selalu perbandingan. Anakku dulu begini kok begini, anak orang lain kok dulu begini. Jadi 2 itu. Ya yang terakhir ya kalau yang pertumbuhan ya obes, ya kurang aktivitas, gitu. Oke, kurang lebih begitu ya Mbak Dari. Ini kayaknya jelas banget ya. Oke, nah sekarang saya kembalikan lagi nih ke Dokter Dian, karena Mbak Dari pastinya nggak puas ya. Kalau dengar ini Dokter Dian tadi belum jawab loh gitu ya. Oke. Screening awalnya. Kalau dari tumbuh kembang benar. Memang posnya aja gatel. Saya kalau nggak ngerjain nggak. Oke, enggak lah ya Dokter Dian. Mohon izin bertanya lagi dokter, ini screening awalnya yang harus kita lakukan agar tidak terlambat apa nih yang harus dilakukan? Oke, jadi sebetulnya kita tinggal lihat perilaku anak itu tadi ya Mbak ya. Jadi misalnya anak tersebut misalnya malas untuk belajar. Nah ini tanda tanya ya, malas untuk belajar, kemudian prestasinya di sekolah menurun. Nah itu bisa salah satu tanda ya bahwa malas itu karena mungkin anak tersebut matanya kabur gitu loh. Jadi untuk melihat, untuk belajar dia kabur. Jadi akhirnya malas untuk belajar. Nah itu. Kemudian kalau sebagai Bapak Ibu guru mungkin juga bisa ya. Misalnya muridnya sering di depan duduknya, ya kan? Kalau di belakang dia nggak mau, misalnya seringnya milihnya duduk di depan, itu salah satu tanda juga. Oh berarti bisa jadi ya, belum tentu tapi bisa jadi ada kelainan refraksi pada si anak tersebut. Atau satu lagi Mbak, ada lagi yang kadang-kadang juga kita nggak nyangka ya.
anak-anak yang suka duduk di belakang tapi buat keributan. Nah, ini Oh, itu dulu Mbak Siti duduk belakang. Kayaknya ini. Pantesan saya dulu nggak pernah satu kelas sama dia. Ketahuan ya. Bener. jadi anak yang sering membuat kegaduhan di kelas ya duduknya di belakang itu bisa jadi karena mereka melihat depan itu nggak kelihatan ya. Jadi fokusnya dia nggak fokus. Akhirnya ngapain saya belajar, mending main-main dan lain sebagainya, membuat kegaduhan karena ada kelainan refleksi di situ. Jadi dia nggak bisa fokus untuk melihat mengikuti pembelajaran yang di depan, itu nggak bisa fokus. Berarti perilaku seperti itu sebenarnya sebagai nature effect ya, sebagai dampak alami yang memang terjadi pada si anak ya. Cocok kalau salah satunya tadi Dokter Dian bilang ternyata dia lebih suka duduk di depan ya, di depan atau di belakang gitu ya. Kalau melihat dari polanya, jika nanti dia sudah duduk depan, terus berusaha mengikuti pelajaran, tapi juga ngantuan, susah konsentrasi, jangan-jangan dia malamnya pun main gadget. Jadi semakinlah prestasi sekolah menurun. Oke, Masuk di situ. Mas Hud, besok-besok kayaknya harus ganti host nih. Saya kesindir terus dari tadi. Enggak lah ya, oke. Baik pemirsa, ini saya tanyakan kembali. Ada pertanyaan berikutnya ya dokter yang harus saya bacakan. Mohon izin sekali lagi. Ini dari Mama Kevin. Izin bertanya dokter, benar apa tidak kalau penggunaan kacamata anti radiasi itu bisa menjamin aman dalam penggunaan gadget? Iya. Baik, terima kasih Bu. Siapa tadi? Mama Kevin. Oh, Mama Kevin. Iya, Bu siapa namanya belum tahu ya. Ini mama-mama semua musuh kita. Mama semua. Iya, mama semua. Oke. Jadi gini Bu ya, jadi saya belum pernah ya membaca literatur maupun jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa anti radiasi itu bisa mencegah terjadinya kerusakan pada mata ya. Tetapi tidak ada salahnya sih Bu ya. Jadi tidak ada salahnya untuk memberikan anti radiasi mungkin pada laptop ya, kan ada sekarang ya anti radiasi ya. Kemudian mengurangi kontras ataupun brightness kan pada laptop sekarang kan canggih-canggih ya. Jadi brightness dikurangi, kontrasnya juga dikurangi. Nah, itu akan mengurangi itu tadi efek dari blue light-nya tadi. Jadi mengurangi paparan blue light pada mata seperti itu. Oke, artinya bukan jaminan tetapi bisa jadi betul, ya tapi, gitu. tetap itu sebagai pertimbangan juga gitu. Oke. Ya mungkin Bu Siti pas, jadi mumpung ini saya juga ada lihat pertanyaannya nyambung sekali dengan penjelasannya Dokter Dian. Jadi intinya kayaknya kita sekaligus mengedukasi para pemirsa ini bahwa bagaimana sih untuk mengurangi kejadian kerusakan pada mata, efek dari gadget, terutama pada anak-anak ini. Jadi kalau yang tentang beliau sudah menjawab pasti yang tentang kacamata tersebut ya. Ya mungkin kalau saya menjawab dari sisi tumbuh kembang anaknya, berusaha melihat, ya sudah ada rekomendasi juga memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga Perkumpulan Dokter Anak seluruh dunia, memang sudah dari data yang ada, kita sudah ada pembatasan penggunaan gadget juga pada anak dengan sesuai usianya. Jadi dengan durasinya. Jadi kalau ini tadi kan pencegahannya dengan menggunakan salah satu pelindung layar atau kacamata begitu, dan kalau kita mengusulkan dari pihak penggunaan gadgetnya supaya pembatasan screen time. Jadi kalau pada usia yang dimana 12 sampai, kan usia anak-anak itu usia 0 sampai 18 tahun. Jadi usia 12 sampai 18 tahun itu sebenarnya penggunaan screen time adalah maksimal 2 jam per hari. Bayangkan jadi Anda mungkin Bu Siti ini kan gosipnya guru juga katanya ceperannya ya. Ceperannya, pekerjaan utamanya host. Jangan dibalik. Di sini boleh. Nah, jadi masa pandemi ini kita memang berusaha mengkolaborasikan dengan sistem pendidikan karena kita tahu bahwa bukan sistem pendidikan diadop langsung dalam bentuk pandemi di screen time semua. Bayangkan kita sekolah sehari itu rata-rata anak-anak kita bisa 6 jam. Bukan berarti 6 jam screen time, karena dampaknya yang akan keluar. Dan rekomendasinya 2 jam per hari. Bayangkan kan? Berarti, bukan 2 jam per sesi loh ya, 2 jam per hari. Gitu. Terus yang kedua adalah untuk rekomendasi yang di bawah usia 12 tahun sampai 6 tahun, itu adalah 1,5 jam. 6 tahun sampai 2 tahun itu rekomendasinya cuma 1 jam, di bawah 2 tahun tidak direkomendasikan, di bawah 1 tahun total tidak boleh gadget. Jadi cara Dokter Dian digunakan plus juga pembatasan. Jangan sampai nanti ibu-ibu di rumah sudah kelihatan
beli pelindung layar, pakai kacamata yang betul-betul kayak kacamata baja hitam gitu kan, tapi 24 jam di situ sama saja gitu. Iya, jadi kombinasinya itu mungkin. Itu saran saya. Oke. Ya, ini nambahkan juga ya, Dok, ya. Iya. Jadi yang tadi katakan Dr. Riza itu kan betul ya, ada pembatasan usia ya, Dok, ya, seperti itu. Tapi juga harus ada ya tadi rule of 20 tadi. Iya, tetap berjalan. Misalnya 1,5 jam atau 2 jam, ya nggak full 2 jam ya. Cuman ya 20 menit, istirahat dulu 20 detik, ya dilanjutkan lagi, istirahat lagi 20 detik seperti itu. Itu harus dipraktekkan waktu sekolah mestinya. Jadi Nah. Bu Siti dan teman-teman tolong ditularkan. Saya mewakili atas nama tolong dong disampaikan ide-idenya langsung tolong dong. Kalau 2 jam, karena begini dokter, ini informasi aja ya dokter ya, karena saya juga pelaku pendidikan atau praktisi pendidikan. Memang dalam ada pengurangan memang dibanding proses pembelajaran seperti umumnya sebelum pandemi. Tetapi tetap di situ batasannya bahwasannya dalam satu PJ pembelajarannya jam pembelajarannya itu 30 menit, tapi sekian mapel 3 mapel gitu. Ya masih lebih lah 3 jaman ya, kurang lebih 3 jaman. Masih lebih, mohon dong gitu maksud saya. Atau sekalian kalaupun mau WFH nggak apa-apa, tapi mak-maknya nanti pada pusing lagi gitu. maaf. Oke. Tapi kita kan berbicara dari sisi dampak, sekali lagi kita berbicara dari sisi dampak. Nah, menarik dokter, ketika dokter tadi menyatakan terkait dengan hubungannya ketika pembelajaran di masa pandemi. Ini perlu kajian utuh gitu ya. Karena nggak bisa dong terpisah antara yang dari dampak, walaupun dalam aspek mata, satunya tumbuh kembang. Gimana nih dokter ketika hubungannya dengan pembelajaran tatap muka yang terjadi di masa pandemi? Yang akan datang ini ya. Nggak akan datang, udah mulai PTM terbatas. Oh iya, pura-pura kaget. Ya, jadi begini. Jadi pada intinya topik ini memang gongnya Dr. Dian sudah sangat baik untuk memberikan kita pemaparan tentang dampak. Walaupun dampak itu kan kita harus seperti kita memegang pisau lah. Kalau dipakai motong rujak ya jadi enak, tapi kalau dibuat nusuk istri kan juga ribut kan. Gitu. Ada contoh lain? Nah, jadi pada contohnya adalah gadget ini intinya adalah punya 2 sisi, baik dan buruknya. Jadi kita mengatakan dampak itu berusaha mengingatkan, dan ini hubungannya memang kebetulan dengan salah satunya adalah tentang sekolah tatap muka pembelajaran yang sudah dimulai atau ada beberapa daerah yang akan mulai. Jadi kita tidak menyalahkan karena rekomendasi IDAI bahwa selalu sifatnya betul-betul tidak straight karena maunya A, B, C, D, E. Tetapi kita melihat situasi juga. Ada rules-nya, tetapi kita ingat kata kuncinya adalah kebutuhan tumbuh kembang tetap terpenuhi. Pendidikan pun itu merupakan suatu kebutuhan tumbuh kembang dari anak. Dan kita bayangkan, di saat situasi sudah membaik, ya, dengan kondisi kejadian COVID di lapangan datanya sudah terlihat menurun, dengan efektivitas sekolah yang kita screen time 2 jam, apakah nyampe kemampuan pendidikan anak-anak ini terpenuhi? 2 jam sehari, kita tahu ya, dengan metode tatap muka, dengan metode online, pasti efektivitasnya sama kalau kita bandingkan kayak kita melatih anak-anak kita ngajak bicara, dengan langsung tatap muka ya, ngajak bermain, dibedakan sama ngobrol pakai video call, kan beda. Jadi kita mempertimbangkan juga, dipersilakan, sekolah tatap muka itu bisa berjalan, tetapi kita ada rekomendasinya. 1, tolong dari pihak pemerintah dan instansi, 2 dari pihak orang tua, 3 dari pihak murid. Jadi saya berusaha paparkan kalau dari pihak sekolah dan instansi pendidikan ataupun dari pemerintah, tolong paparkan dengan jelas dan setransparan mungkin bagaimana kejadian COVID yang sekarang di daerah tersebut. Karena tiap daerah kan uniknya masing-masing kan ya. Terus yang kedua adalah kita harus tahu, tampilkan bahwa angka kejadian positivity rate-nya kurang dari 8%. Positivity rate itu artinya apa sih? Dari semua yang di swab yang positif berapa? Begitu intinya. Dan ketiga, angka kematian pada anak-anak. Jadi data itu harus ditampilkan karena pertimbangannya adalah kalau misalnya mau membuka, jangan daerah sebelah sudah kok kita belum tolong, berbeda gitu ya. Itu dari instansi pendidikan yang dari pemerintah. Ya, instansi pendidikan tolong persiapkanlah protokol kesehatan yang betul-betul baik. Jadi 5M itu pastikan berjalan. Kalau wastafel ya belum punya, kemudian ternyata tidak ada UKS, bagaimana persiapan tim mitigasinya, terus kemudian bagaimana pengaturan jam sekolah dengan keterbatasan, waktu jumlah yang dibatasi 50%, kemudian sirkulasi di dalam udara kelas, kemudian penggunaan fasilitas HEPA filter, itu tolong dipastikan dulu. Kita tidak melarang, tetapi jangan buka, saking happy-nya euforia lupa, semua akhirnya kembali ke metode yang sudah awal. Terus yang kedua, dari orang tua.
Orang tua tolong, sudah divaksinasi semua. Oh, tadi yang dari sekolah guru sudah divaksinasi semua. Yang kedua sekarang orang tua. Orang tua tolong dipastikan sudah vaksinasi juga. Karena ingat bahwa pembukaan sekolah ini unsurnya adalah bukan serentak tapi bertahap. Jadi bertahapnya itu dari yang usia yang paling besar dulu, di mana 18 kurang lebih sampai 16-15 itu usia SMA. Dia sudah tervaksinasi juga, jadi harapannya orang tuanya juga harus vaksinasi dulu, jadi tidak membawa penyakit. Ternyata di rumah nggak vaksin, muridnya hanya di sekolah vaksin karena syarat sekolah, ternyata orang tuanya nggak ada yang vaksin, gitu kan? Jadi tetap beresiko. Itu orang tua. Dan yang kedua harus memberikan contoh dan mengajarkan selalu rutin di rumah bagaimana protokol kesehatan, menyiapkan alat-alat pribadi, mengajarkan bagaimana protokol kesehatan di sekolah dalam berperilaku, termasuk transportasi. Jadi gampang kan sekarang nunut aja sama siapa gitu ya, atau misalnya antar jemput gitu, itu termasuk beresiko. Akan lebih baik jika diantar dengan kondisinya betul-betul jamnya sesuai jam sekolah dalam pengawasan orang tua dan pulang langsung dijemput, tidak kemana-mana, supaya tidak cangkruan gitu loh. Terus yang terakhir pada anaknya sendiri tidak ada komorbid. Terus kemudian yang kedua juga sudah divaksinasi pada usia yang memang sudah masuk kriteria vaksinasi. Nah yang belum vaksinasi gimana? Apa boleh buka? Boleh. Tidak masalah, tetapi IDAI juga sudah begitu detail bahwa tolong evaluasi mingguan. Jadi kalau misalnya dalam mingguan ternyata kejadiannya baik, dalam evaluasi sampai 3 bulan, maka bukalah. Jadi 2 minggu itu paling sedikit. SMA buka selama 2 minggu tidak ada masalah, tidak ada yang confirm, tidak ada yang kemudian sampai terpapar sampai menjadi suatu betul-betul klaster gitu. Ya sudah, berarti siap buka SMP. Dari SMP, kemudian SD, dari SD, kemudian TK. Jadi 3 hal itu yang tolong diperhatikan. Artinya tetap harus ikuti rule dan juga tetap harus batasan-batasan ketat itu memang harus dipatuhi ya. Tidak hanya dalam rangka di lembaga itu saja, tetapi di rumah juga harus antisipasi dan kontrol penuh gitu ya. Iya. Oke, luar biasa dokter. Nah, dokter ini kalau bahasa Jawanya saya ngomongnya kancrit ya. Ada yang kancrit sih sebenarnya pertanyaannya gitu ya. Tapi saya akumulasi aja ya. Kerja kita harus sama. Amplopnya sama. Oke, ini ada pertanyaan dokter. Jadi sebenarnya kalau ini ada pertanyaan, saya nggak sebutin karena ada beberapa pertanyaan yang serupa gitu ya. Jarak aman anak melihat gadget itu berapa sih gitu? Karena juga terkadang nih fenomenanya memang termasuk anak saya mungkin ya, ketika lihat gadget lebih seringnya sambil tiduran. Nah, kalau tadi dokter Reza menjelasinya dalam kondisi blue light, dalam kondisi padam atau lampu dimatikan. Nah ini dalam kondisi tiduran gitu ya. Rasanya asik gitu aja. Gimana dokter? Ya, jadi memang dari beberapa penelitian ya Mbak ya, itu memang disebutkan bahwa jarak yang aman itu untuk penggunaan gadget itu sekitar 16 sampai 20 inci ya, atau sekitar 40 cm. Jadi 40 cm jarak antara laptop ataupun gadget terhadap mata kita. Kayak saya gini aman nggak? Nah, ini kan agak sejajar ya. Harusnya ada sudut kemiringan ya, ada derajat. Jadi harusnya itu ya. Jadi posisinya harus gimana? Gitu maksud saya di sana. Karena pasti yang di sana menandakan kaki. Mungkin bosnya agak mundur sedikit takut nutupi ini. Posisinya kan harus kelihatan. Mau dicontohkan. Jadi itu salah satu pencegahan dari computer visual syndrome tadi ya, vision syndrome tadi, salah satunya ya posisi pada saat kita menghadapi gadget itu tadi harus ergonomis istilahnya. Ergonomis itu yang pertama jaraknya tadi sekitar 40 cm ya. Kemudian sudutnya laptop itu harus di bawah dari mata. Sudutnya sekitar 15 sampai 20 derajat. Jadi misalkan begini nih tepatnya begitu ya? Betul, seperti itu. Jadi dokter salah loh. Saya kan tinggi. Itu beda. Benar. Jadi sudutnya sekitar 15 sampai 20 derajat. Kemudian itu biar nyaman ya Mbak ya. Jadi posisi ergonomis dan nyaman. Kalau misalnya sejajar ataupun lebih tinggi, itu akan menimbulkan efek glare. Istilahnya glare itu silau ya. Glare, kemudian eye strain, rasa nggak nyaman ya pada mata. Nah, itu. Oke. Nah, oke, terima kasih dokter. Sebelumnya nanti saya ingatkan kepada tim untuk bisa sharing ya, karena nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan layanan-layanan di sini. Namun sebelum itu dokter, ini sudah waktunya juga sudah mepet sih sebenarnya. Ada pertanyaan begini. Bagaimana cara gitu pendekatan kepada anak atau kita sampaikan kepada anak ketika anak khususnya yang bayi nih. Tadi ada kasuistik contohnya dia kalau nggak dengerin YouTube atau nggak lihat YouTube nangis, anak bayi gitu.
paling emaknya gimana gitu. Enggak, kalau enggak ini hanya guru. Tapi pertanyaan begitu, bagaimana sih cara kita mencegah atau bagaimana cara kita mengantisipasi supaya anak nggak sampai terjadi kecanduan? Ya, terutama kalau kita bicara Anda di bawah 2 tahun ya, gitu. Boleh dicoba siapapun ibu-ibu yang punya anak di bawah 2 tahun, di saat ibu-ibu sedang susah, sibuk, dalam artian harus banyak mengerjakan atau anaknya banyak, seperti host kita, gitu ya. Dan ternyata banyak tugas, akhirnya di saat anak cranky atau rewel, kasih handphone saya jamin nggak perlu setengah jam, setengah menit dia akan diam. Itu bukti kekuatan blue light. Jadi memang blue light itu membuat sangat mereka, saya nggak tahu kalau dari sel-sel retina mereka ya dok ya, tetapi dari anatomi anak-anak yang kita ketahui, mereka memiliki pupil yang lebih besar, dalam penerimaan cahaya itu mereka juga lebih sensitif, jadi daya tarik mereka akan langsung drop, akhirnya mereka akan senang. Ketertarikan bukan karena cerita atau gambar belum tentu, ya? belum tentu, itu hanya efek. Blue light aja. Coba cari YouTube videonya yang warnanya datar, nggak kontras, mereka nggak akan tertarik. Itu kenapa film kartun? Film dulu hitam putih gitu ya? Nah ya, ngikuti ya, sempat ngikuti ya, film Donald gitu ya. Nyata hitam putih. Coba play kartun di mana begitu banyak variasi warnanya, di situ kekuatan blue light bermain, dia akan diam. Karena itu yang bilang langsung mencengang, mereka akan diam dan mereka akan konsen di situ. Tetapi ingat bahwa di situ mulai bermain. Dari hormon-hormon yang membuat mereka akhirnya awalnya perlu diketahui bahwa keluarlah salah satu hormon yang sangat membuat kita nikmat, atau kalau awal-awal yang terjadi addicted adalah, belum tentu addicted, tetapi di saat kita menikmati itu keluarlah hormon dopamin. Dopamin itu membuat kita nyaman, tenang, dan rileks. Dan disitulah anak-anak mengalami kesenangan yang akhirnya dia tenang. Di saat dia ambil, marah-marah nggak karuan. Jadi itu yang akhirnya dia kehilangan mendadak dopamin itu langsung diambil. Dan kita perlu tahu dopamin itu keluar, bisa kita bermain gadget, begitu banyak produksinya, sampai melebihi dari reseptornya. Penerima dopamin itu sendiri. Jadi akhirnya memicu tubuh untuk produksi reseptor lebih banyak. Di saat kita mengekat, dopamin tidak produksi, reseptornya kehausan. Tolong minta, ini yang mengganggu emosinya. Dopamin, adrenalin kan sifatnya memang dia menjadi lebih aktif gitu. Akhirnya dia ngamuk, tantrum, emosi. Itu kenapa? Ada pertanyaan jawab, kenapa kok emosi kalau handphonenya diambil? Ya ini contohnya. Jadi kalau misalnya mau mengatasi, tolong sesuaikan umur. Dan kedua, kalau mau screen time, perlu diketahui yang membuat adiksi jangan sampai terbalik. Jadi kok nggak ada sih yang ketergantungan sekolah, kan juga pakai screen time. Kenapa nggak ada? Karena memang dari semua penelitian yang membuat adrenalin kita meningkat, dopamin meningkat adalah sesuatu yang juga menyenangkan. Jadi mungkin sekolah berarti tidak menyenangkan, terbukti karena nggak ada yang tergantung, padahal sudah pakai screen time kan. Jadi yang selalu pasti dicari ya kalau nggak game online ya YouTube, ya kartun dan lain-lain. Jadi kalau mau ngasih gadget, kalau khawatir anaknya kelebihan dalam posisi nanti ketergantungan, ya carilah yang mendidik. Dalam posisi, kalau misalnya mau disetelkan kartun, boleh ada jamnya. Tetapi kalau tidak bisa harus setel kartun, cari yang sesuatu yang mendidik. Lagu saja sebetulnya tidak perlu YouTube, kan tidak perlu, bisa kan dia mendengarkan saja, tidak perlu sampai screen time. Gitu loh. Kalau hanya mau ingin membuat dia rileks atau ada kegiatan. Dulu suruh dia dalam posisi mungkin ada jarak yang bisa dilakukan. Ya, TV bisa lebih meredakan. Kan kalau TV dia tidak perlu begini kan? Ya, cari yang dance. Jadi dia punya aktivitas fisik juga gitu. Dan tidak terlalu dekat. Tidak bisa dipungkiri kan mereka juga butuh aktivitas. Kalau yang di atas 2 tahun ya, tapi kalau di bawah 2 tahun tidak pernah ada usulan untuk gadget. Jadi ada trik-trik, salah satu cara yang gimana kalau mengakali supaya mereka tidak terlalu addicted sama blue light dari gadget itu. Luar biasa ya pembahasan kita hari ini, sepertinya semuanya terjawab sebenarnya ya, karena memang kekhawatiran dan juga ketakutan itu pasti terjadi, tapi terkadang yang menjadi kendala adalah kita sendiri kurang mampu untuk kontrol dan kadang bingung karpe dewe. Nah, kita kadang lupa seperti ini, ingat dokter, giliran nanti di rumah kita karena ada kesibukan dan menang kayak ya mudah-mudahan per hari ini ya yang hadir khususnya sudah mulai bisa menata, mulai mengontrol karena sudah tahu batasan durasi waktu, seperti apa jarak, kemudian antisipasinya, langkah-langkahnya sudah seperti apa. Oke, dokter, sambil lalu karena sesuai janji kita tadi kan ada 2 pemenang. Oke, tapi saya ingatkan ibu-ibu dulu. Ya, sebelum dokter, belum dulu dokter. Nanti ada waktu. Oke. Ya. Ini nanti kami tayangkan dulu. Ini ada informasi dari Rizani ya bahwa ini perlu juga mungkin nanti pemirsa sekalian bertanya-tanya ini kapan jadwalnya dan sebagainya. Nah, sambil lalu nanti sebelum kita tutup, saya pastinya akan minta nih pesan atau yang disampaikan dari kedua dokter kita ini. Namun sebelum itu, sambil lalu dokter saya beri kesempatan untuk ngecek dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang
yang sekiranya memang nantinya lolos gitu ya sebelum di ending. Baik, untuk kepada tim, disilakan untuk share screen. Oh, tidak, baik. Sambil menunggu dokter kita memilih nanti ya siapa yang kira-kira mendapatkan V ya. Bukan berarti pertanyaan yang masuk yang nggak dapat jelek, enggak ya, tapi semuanya bagus dan insya Allah. Tapi ini kan juga sekali lagi adalah penilaian mutlak dari kedua dokter kita. Nah, untuk itu perlu saya sampaikan bahwasanya jadwal untuk poliklinik khususnya klinik mata nih itu untuk di Rizani yang mana nih ya? Sebentar saya cek dulu. Langsung aja dari beliaunya. Oh iya, Lebih itu lebih akurat. Terus nanti keluar jadwal belanja. Beliaunya maksud saya ngecek ini pemenang gitu loh. Oke. Lagi kapan sih dokter sebenarnya? Maaf nih dokter, saya cari-cari. Ya, jadi Senin. klinik mata atau polimata di Rumah Sakit Rizani itu buka hari Senin dan Selasa, Mbak, jam 2 siang sampai jam 4. Jam 2 siang Iya. sampai jam Senin dan Selasa, Senin berarti dan 2 hari Selasa, aja 2 ya. hari. Oke, berarti di luar itu nggak ada nih? Ada jadwal operasi. Oh, ada jadwal. Oh, gitu, luar biasa. Nah, juga untuk yang dokter anak sekalian deh. Ya, kita kalau Rumah Sakit Rizani punya 2 dokter anak, ya jadi beliau kan pemain tunggal. Kalau saya pemain ganda. Gitu. Jadi Saya pemain apa dong? Ya. ya, jadi kalau kita poliana dalam keseharian ada saya, Dr. Reza prakteknya setiap hari Rabu pukul 16 sampai 18. Dan dari situ ada jadwal imunisasi drive-thru juga dari jam 16 sampai 17 setiap hari Rabu juga. Kemudian untuk yang Dokter Komangayu memang dari hari Senin sampai Jumat beliaunya ada dengan jam-jamnya yang bervariasi. Beliau banyak kan praktek pagi. Ya, mulai dari jam 8 sampai jam 10 beliaunya ada Dokter Komangayu itu. Nah, oke. Ya. Catet ya pemirsa, nanti jangan hubungin saya lagi tanya. Saya kalau ditanya lagi pusing lagi gitu ya. Nanti kalau daripada bingung ada nomor informasi kan? Iya, Jadi nomor informasi di sana boleh dibuka di alamat Instagram di sana ya. Saya bacain ya nomor informasi dan pendaftaran Oke. untuk yang ini ada 082 140256655. Pelan-pelan. Ibu-ibu tuh sampai Saya yang bacakan keluar pensil ulang. alisnya. Sabar lah, iyalah. Ya, saya bacakan ulang nih informasi dan pendaftaran ya khususnya untuk yang drive imunisasi anak. Saya bacakan dulu. Ada di nomor 082, dicatat ya Bapak Ibu, 140256655 ya itu. Dan untuk insya Allah untuk yang lainnya sama ya, bisa menghubungi nomor kontak yang sama begitu ya maksudnya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, baik, sesuai dengan ini sebelum kita umumkan, saya minta dong apa nih pesan yang harus disampaikan, karena memang waktu 2 jam itu sebenarnya beliau merasanya kurang dokter, kurang banget. Oh, kok 2 jam, 1 jam 1 ya kita jam. ngobrol, itu kurang banget. Besok kalau ingin lagi ya bisa lah hadir lagi ya dokter ya. Dokter dia juga bersedia. Padahal Ya. tadi udah sebelum acara udah bingung 1 jam kita ngomong apa aja takut kelamaan. Ternyata masih kurang gitu ya. Saya mudah-mudahan nggak dapat japrian lagi nih. Kurang gitu. Nah itu yang susah. Oke, mungkin dari dokter Dian dulu apa yang ingin disampaikan khususnya untuk ini apa namanya waspada gadget ini. Ya, jadi memang di era pandemi yang kita nggak bisa terlepas dari gadget ini, ya tetap kita kita harus bersahabat gitu loh dengan gadget ya. Tapi dengan tahu tips sorry, aduh, sampai Tips and trick belum ya? makan nih soalnya. Oh iya. Belum makan, belum minum. Jadi tips Parah. dan triknya tadi ya. Jadi untuk mencegah computer visual syndrome tadi, gangguan-gangguan karena gadget tadi harus tahu. Kemudian perilaku dari anak juga kita harus tahu apakah kira-kira ada kelainan refraksi yang perlu kacamata. Kita harus bisa tahu kondisi dari anak kita masing-masing. Oke, bersahabat dan beradaptasi Betul pastinya ya, sekali. disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi usia. Silakan dokter, untuk dokter Reza. Ya, sekali lagi saya berusaha mengingatkan ibu-ibu jangan galau. Jadi sudah seperti yang diinformasikan Dokter Dian, kita yakin bisa beradaptasi dengan situasi pandemi ini, menggunakan gadget sebuah inovasi, kita pelajari baiknya dan kita jauhi buruknya. Jadi tidak bilang bahwa gadget ini jelek, mendadak besok semua gadgetnya dijual, nanti suaminya bingung kok hilang sudah dijualin. Jadi Kayaknya itu nggak mungkin deh. soalnya kalau perlu diketahui bahwa juga ada penelitian yang mendukung bahwa gadget itu ada dampak positif pada anak-anak gitu. Salah satunya bisa melatih kecepatan berpikir dan mengingatkan waktu dalam posisi waktu yang sama, dia bisa banyak melakukan hal-hal kegiatan yang dimana bersifat mendidik lebih cepat dan lebih banyak.
Contoh, kalau dia belajar puzzle dengan puzzle betulan, kadang-kadang belajarnya lebih lama, tapi kalau yang pakai gadget, dia bisa lebih cepat, bisa 10 puzzle selesai. Kalau yang itu mungkin masih 4 puzzle. Ada sisi keuntungannya juga. Dan yang ketiga, mereka berwawasan ternyata banyak lebih luas membaca informasi untuk usia-usia remaja. Mereka lebih cepat dan bagaimana dalam cerdas untuk mencari informasinya, mereka bisa jauh berbeda daripada yang tidak gaptek. Daripada yang gaptek gitu ya maksudnya. Tetapi kita harus waspada bahwa semua yang berlebihan pasti tidak akan baik. Jadi intinya batasi penggunaan sesuai usia dengan posisi ergonomis jarak seperti yang diusulkan Dr. Dian. Kemudian jangan pernah kurangi waktu tidur. Intinya itu, jangan bermain gadget di waktu tidur. Karena di saat waktu tidur kita terganggu, maka semua proses kecerdasan dan tumbuh kembang pasti akan terganggu. Standarnya sama 8 jam ya? Waktu tidurnya? Oh, waktu tidur. Oh, beda. Kalau waktu tidur ya, kalau waktu tidur pada anak-anak di bawah usia 12 tahun disarankan memang 8 jam. Nah, tetapi di bawah 6 tahun semakin banyak lagi, jadi 12 jam. Tapi kalau yang di usia remaja di atas 12 tahun sampai 18, dia 8 jam gitu. Jadi memang semakin kecil waktu tidurnya semakin banyak. Itu kenapa sekarang kalau kita semakin kecil gadgetnya penggunaannya semakin tinggi kan, jadi mengganggu jam tidurnya. Jadi ibu-ibu saya kira banyak bisa mengangkat pertanyaannya karena semua pasti menggalau. Anaknya diambil nangis, dikasih gadget dia bisa cepat tidur daripada nggak dikasih gadget. Jadi tolong mulai berubah, yang jelas tidak bisa cepat sebelum terlambat. Jadi mulai ke jalan yang benar, bahwa yang sudah terlambat mungkin sudah terkandung seneng gadget dan lain, tolong mulai dikembalikan bertahap pelan-pelan. Hari ini mungkin dia banyak bermain 4 jam, besok mulai dikurangi 3 jam, berlahan targetnya sampai sesuai dengan usia referensi yang tadi itu. Tidak perlu bingung, kita poli anak dan poli mata siap menerima konsultasi. Mau duduk ngobrol gitu, itu kan konsultasi boleh-boleh aja ya, Dok ya. Jadi tidak perlu harus nunggu sakit gitu. Ya, jadi untuk konsultasikan lebih lanjut tentang bagaimana dampak-dampak negatif yang jangan sampai terjadi. Jadi kelanjutannya bisa ketemu kami semua di Poliklinik Rumah Sakit Rizani. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih dokter atas informasi yang luar biasa kami, khususnya saya pribadi. Walaupun saya nge-host, tapi di sini luar biasa. Saya dapat ilmu banyak sekali. Dan mudah-mudahan bisa semua yang hadir juga pemirsa yang di sana bisa menerapkan ini mulai sekarang. Kalaupun seandainya memang Edik, betul apa yang dikatakan oleh Dr. Reza maupun Dr. Dian, bahwasanya semuanya berproses, kurangi perlahan, tidak langsung frontal seperti itu, karena itu nanti akan menimbulkan masalah lagi. Jadi harus berproses, bertahap semuanya, karena bagaimanapun kondisi psikologis, kondisi fisiologis semuanya saling keterkaitan. Ini pesan dari seorang psikologis ya. Ganti yang kita yang jadi karena hostnya juga psikologi. Bisa disebutin nih siapa nih pemenangnya, 2 orang dari Dr. Dian atau dari Dr. Reza dulu? Oke, kalau saya sudah menemukan satu penanya terbaik, ya, yang terbaik di antara yang terbaik sebetulnya ya. Betul. Jadi salah satu yang dapat untuk voucher pertama free imunisasi influenza pada anak. Jadi secara drive-thru di Rizani, nanti vouchernya akan dihubungi sehingga kepada para pemenang nanti dari hostnya bisa kirim dia nomor langsung WA ya, japri ke beliaunya untuk mendapatkan nomor berhubungan selanjutnya untuk penjadwalannya. Jadi kalau saya memilih kepada Ibu Indah Sari. Wah, selamat. Ini Bu Indah Sari tetangga sebelah saya nggak nih? Oh gitu? Oh sumpah loh, saya nggak kenal. Kita tidak mengenal kan Bu? Oh benar, iya. Kalau saya panggilnya karena di sana panggilan suami, Bu Edi. Oh gitu? Beliau Ibu Indah Sari ini luar biasa juga. Praktisi yang biasanya ngelatih melukis tuh. Oh gitu? Seniman beliau. Oke, selamat Bu Indah Sari. Kebetulan punya baby, bener nih. Oh iya? Oke, selamat. Nanti kalau nomornya beliau nggak apa-apa hubungi saya dulu. Oh gitu? Takutnya anaknya hostnya yang keluar. Benar. Enggak. Oke, selamat. Ya, selamat lagi. Satunya lagi dari siapa? Sebenarnya nih Dr. Reza ya. Belum dapat belum? Ada. Boleh Dok, silakan. Mbak ini Dwi Astuti ya. Oke, selamat kepada Mbak Dwi Astuti Wulandari. Mbak Dari, selamat. Mbak Astuti, kalau misalkan nggak ada anak kecil nggak apa-apa deh, ya bisik-bisik sama gua. Enggak boleh bapak. Oke, selamat kepada semua kedua pemenang ya atas keberhasilannya sih menurut saya. Kenapa? Karena sudah aktif memberikan pertanyaan terbaik dari sekian pertanyaan yang terbaik juga. Jadi semuanya terbaik dan luar biasa sekali. Terima kasih atas atensinya hari ini sudah bergabung dan sampai di titik akhir ini ada 73 partisipan loh dokter. Ini yang di room Zoom ya. Beda lagi nanti yang di YouTube, live YouTube adalah juga Facebook, bener ya Mas? Oh iya, Facebook dan Instagram. Facebook dan Instagram itu semuanya ada. Nah jangan yang misalkan, aku nggak sempat
nih ikut sekarang, tetap pantengin aja karena di sana akan ready rekam jejak digitalnya ya, bahwasanya kami hadir. Ingat biasanya selalu hari Rabu. Sekarang adalah hari spesial, pastinya juga giveaway-nya spesial. Yes. Besok-besok kalau minta giveaway lagi gimana? Ya mudah-mudahan insya Allah Rizani udah banyak nih layanan-layanan terbarukan ya, dan inovasinya luar biasa sekali. Bahkan kemarin ada tuh apa yang tanya kemarin ya, tes vitamin D ya kalau nggak salah. Ya, ada vitamin D, kemudian ada antibody COVID. Itu banyak sekali, bahkan drive-thru juga ya. Nanti kita tunggu nih apa nih dari Mata sisi ya. mata ya. Oke, terima kasih dari saya. Waktu sudah menunjukkan jam 14.02 menit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan bosen ya sama host yang satu ini. Tetap selalu pantengin podcast kesehatan rumah sakit Rizani bersama saya Ning Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.